Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? You fine? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hero, pahlawan. Yes. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang soleh dan solehah, menjadikan kita semua terlindung dari bahayanya wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tahu kapan Nabi Muhammad lahir? Ya, hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Hari ini peringatan hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita adakan di sekolah kita yang kita cintai ini agak sedikit berbeda karena melalui Zoom virtual. Tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Muhammad is my hero. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun kondisi pandemi seperti ini, adanya corona tidak menghalangi semangat kita. Betul? Betul. Alhamdulillah. Untuk menghadapi wabah corona, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita agar terhindar dari penyakit yang mematikan. Apa aja Ustadz? Coba anak-anak ikuti Ustadz ya. Menghadapi wabah corona dengan 3 cara. 1, kuatkan iman. 2, kuatkan imun. 3, kuatkan amal. Kuatkan iman gimana Ustadz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu sebagai syifa, obat penawar kepada orang yang beriman. Jadi anak-anak Ustadz walaupun belajarannya di rumah tetap rajin membaca Al-Qur'an. Setuju? Kalau setuju angkat tangannya seperti ini. Setuju. Masya Allah. Kemudian Nabi mengajarkan doa ini. Ikuti Ustaz. Bismillahilladzi. Semua. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu kata Nabi, siapa yang membaca zikir itu 3 kali pagi, 3 kali sore, tidak ada satu makhluk pun yang menyakiti kita. Termasuk virus corona. Virus corona ini kan pandai dia. Kita buka handphone corona, kita buka TV corona, kita buka koran corona, kita buka dompet merana. Betul? Masya Allah. Kemudian doa yang kedua, ini dihafal, direkam, kasih tahu sama ayah, sama bunda, sama papa, sama mama. Apa zikirnya? Ikuti Ustadz. Yang paling semangat Ustadz kasih hadiah. Hadiahnya umroh, mau? Tapi bagi yang mampu. Kalau ada di sini Ustadz akan kasih hadiah. Hadiah permen, hadiah senyuman manis dari Ustadz. Masya Allah. Nah anak-anak, apa zikir berikutnya? Zikir berikutnya ikuti Ustadz.
A'udzu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Coba ikuti. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini dihafal biar penyakit-penyakit yang mematikan, penyakit-penyakit yang membuat kita sakit itu tidak akan menimpa kita. Terakhir, kata Nabi, kau baca doa berikut ini. Halo. Kalau Ustadz bilang halo, anak-anak bilang hai. Kalau Ustadz bilang hai, anak-anak bilang halo. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Konsen. Halo, hai, halo, 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 hai. Apa doanya Ustadz? Ikuti. A'udhu. A'udhu. Tadi udah. Doa yang ketiga. Allahumma. Belum semangat. Allahumma. Barik lana. Bukan. Itu mau makan itu. Allahumma. Inni. A'udhu bika. Minal barasi. Wal jununi. Wal judhami. Wasayyi'il asqami. Masya Allah. Jadi kata Nabi, sayyi'il asqam itu penyakit yang mematikan. Termasuk wabah virus corona. Masya Allah. Halo. Hai. Tangannya seperti ini. Ikut Ustadz. Lambaikan. Semakin kuat, semakin ganteng, semakin cantik. Tengok Ustadz. 1, 2, 3. Letakkan ke matanya. Mata mana? Mata. Nggak konsen. 1, 2, 3. Letakkan ke mulutnya. Mana mulutnya? Mulut. Pintar. 1, 2, 3. Letakkan ke sikunya. Mana siku? Ayo, mana siku? Udah pindah sikunya. Ini. Yuk, konsen lagi. Ustaz, kuatkan iman, kuatkan imun. Anak-anak rajin berolahraga, jaga kebersihan, cuci tangan. Itu Nabi SAW jauh-jauh hari sudah mengajarkan kepada kita. Ikuti Ustaz. At-tahuru semua. Syatrul iman. At-tahuru. Yang paling kuat Ustaz kasih hadiah dari sini doa. At-tahuru. Syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Rajin cuci tangan, rajin berwudu kita yang muslim. Memasukkan air ke hidung, istinsya. Masya Allah. Jaga imun. Kekebalan tuh. Kemudian kita buat amal soleh. Coba. Yang sholatnya 5 waktu angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang bolong 1 angkat tangannya. Yang bolong 2 angkat tangannya. Yang bolong semua angkat kakinya dari situ. Nggak boleh bolong. Masya Allah. Halo. Hai. Pintar. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis seputar tentang corona. Sekarang Ustadz ingin menyinggung tentang Maulid Nabi Muhammad SAW dan pandangan umumnya. Anak-anak, kalau sekarang anak-anak kita ditanya idolanya, mereka banyak mengucapkan para artis, tokoh sinetron, para penyanyi, dan lain sebagainya. Tapi jarang Ustadz dengar anak-anak muslim kalau ditanya siapa idolanya, dia akan jawab Nabi Muhammad idolaku. Makanya Ustadz gak mau kalau itu kena kepada anak-anak Ustadz. Anak-anak Ustadz, saya Ustadz, anak-anak Ustadz, anak-anak Ustadz.
Lanjut. 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 Anak-anak kalau ditanya idolanya, Dek, idola kau siapa, Dek? Kalau saya Ustadz Pasha Ungu. Kamu siapa, Dek? Pasang surut. Kamu siapa idolanya? Bella Setira. Kau Bella Sungkawa. Idola kamu siapa, Dek? Ipin Upin. Ada tuh kan? Idola kamu siapa? Naruto. Ada itu. Idola kamu siapa? Bobo Boy. Nah, ada yang suka Bobo Boy. Idola kamu siapa, Dek? Idola saya Spider-Man. Idola kamu siapa, Dek? Iron Man. Masya Allah. Idola kamu siapa, Dek, ya? Spider-Man. Masya Allah. Idola kamu siapa, Dek? Kalau saya Ustadz Sony Wow katanya. Masya Allah. Itu jarang. Adik-adik ketika ditanya, anak-anak ketika ditanya, siapa idolanya? Dia akan menjawab, Nabi Muhammad idolaku. Muhammad Ismail. Jarang. Kenapa bisa terjadi? Karena mungkin kita nggak lebih dekat dengan sosok Nabi. Nggak kenal dekat dengan sosok Nabi. Kok bisa? Iya, mungkin kita disibukkan dengan dunia kita. Halo? Halo? Ada tangannya? Melambai. 1, 2, 3. Letakkan ke hidungnya. Mana hidung? Hidung mana? Hidung. Bingung. Hidung. Nah, yuk, konsentrasi lagi. Nah, sekarang kenapa itu bisa terjadi, Ustadz? Karena kita jauh dari sosok Nabi Muhammad. Siapa idolamu, Dik? K-pop, artis Korea. Yo, artis Korea. Kenapa mengidolakan artis Korea? Karena ganteng, Ustadz. Ganteng kali kayak Ustadz. Ustadz kan nggak jelek kali ya kan. Nah, ketika dia bilang ganteng, kasih tahu sama mereka, hei, Nabi itu ganteng. Dari mana Ustadz tahu? Di dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Syifur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Muhammad ganteng. Tengok, Nabi itu idola, luar biasa. Melihat wajahnya mempesona. Walaupun kita belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad, tapi dalam riwayat, dalam tulisan para ulama, Nabi itu ganteng. Ustadz ganteng atau jelek? Jelek. Ya Allah. Malu kali. Ganteng. Nah, Masya Allah. Macam mana anak Ustadz nih ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Nah, Nabi Muhammad itu, dengarkan. Nggak tinggi kali, nggak pendek kali, nggak gemuk kali, nggak kurus kali. Nabi Muhammad SAW, maaf, rambutnya memang agak panjang, tetapi tertata dengan rapi di minyak wangi. Anak kampung Lalang ada juga yang panjang rambutnya gondrong, sarang laba-laba kecoa semua di situ. Nabi Muhammad SAW, lihat, itu mata beliau yang hitam-hitam sekali, yang putih-putih sekali. Saking tebalnya alis beliau seakan-akan menyatu. Pipi beliau itu putih merona. Kalau kena cahaya memerah. Hidung Nabi Muhammad tuh mancung keluar, nggak kayak Ustadz ke dalam. Nabi Muhammad SAW itu kalau tersenyum anak-anak, ih manis sekali. Tola al-badru alina, ibarat rembulan di malam hari. Kalau tersenyum, itu giginya putih, tersusun rapi, berseri. Allah karim. Dengarkan. Nabi Muhammad itu, ya Allah, dadanya itu berpidang. Tegap. Perutnya six pack. Nggak kayak papa di rumah, one pack, buncit ya kan. Nabi Muhammad SAW olahraganya memanah, berkuda, berlari, berenang, bergulat. Coba anak-anak Ustadz, siapa yang pernah berkuda? Ada? Masya Allah. Itu sunnah Nabi. Ada yang pernah memanah? Masya Allah. Itu olahraga Nabi. Berenang? Masya Allah. Pintar. Nah, olahraga Nabi beliau, olahraga Nabi SAW memanah, berenang, bergulat, berlari. Kalau ada Nabi Muhammad di sini, Allah,
Kita yang laki-laki ingin terus memeluknya. Yang perempuan tak bosan memandang wajahnya. Yuk berselawat kepada Nabi yuk anak-anak. Ayo. Ya Nabi salam alaika. Semua. Ya Rasul salam alaika. Coba yang versi lain. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Semua. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Yuk angkat tangannya. Ya Allah, sampaikan selawat dan salam kami kepada baginda Rasulmu. Amin. Angkat tangannya. Ya Allah, jumpakan kami kelak bersama dengan Rasulmu. Amin. Ya Allah, mungkin di antara kami, keluarga kami ada yang sakit, sembuhkan. Amin. Ya Allah, mungkin di antara kami atau keluarga kami ada yang malas beribadah, rajinkan. Amin. Ya Allah, mungkin papa kami banyak utang, lunasi. Amin. Mak cepat kali aminnya yang terakhir. Masya Allah. Halo. Hai. Ustadz minum dulu ya. Masya Allah. Anak-anak. Jadi kalau ditanya sekarang, siapa idolanya? Siapa pahlawannya? Jawab. Nabi Muhammad idolaku. Siapa idolamu nak? Nabi Muhammad idolaku. Masya Allah. Ustadz, ya, ada nggak yang nyuruh kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola? Ada. Siapa Ustadz? Allah yang menciptakan langit, bumi serta penghamparan. Di mana Allah bilang Ustadz? Di Quran, kitab suci kita umat Islam. Di mana Ustadz? Buka nanti bantu Ustadz buka Quran surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman. Dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enak. Ada yang kepanasan. Ada yang mual. Ada yang kemasukan. Nah, ada yang lari tuh, ada yang lari. Masya Allah. Lanjut. 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 Masya Allah. Kata Allah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Sampai Nabi tegas gini katakan, ikuti Ustaz. Innama, yang paling semangat, Ustaz doakan jadi anak yang soleh. Innama, belum kuat. Innama, bu'iftu liutammima makarimat akhlaq. Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanya ingin menyempurnakan akhlak. Dengar kata-kata Ustadz. Ini bagus sekali keywordnya. Kalau hari ini ada orang dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Kalau hari ini ada orang dibenci karena akhlak, itu musibah. Anak-anak Ustadz kalau dibenci orang karena kebenaran, nyuruh kawan buang sampah pada tempatnya, nyuruh kawan datang jangan terlambat, nyuruh kawan jangan ribut, tapi dibenci sama kawan, jangan kecil hati, itu anugerah, selamat. Tapi kalau kawan-kawan, anak-anak Ustadz dibenci sama kawannya karena akhlak, suka ngejek.
Cebol, diajaknya cebol, jangan. Boneng, jangan. Nanti disebut-sebutnya nama orang tuanya, gak boleh. Macam dulu ada ustadz punya kawan, guru-gurunya dikata-katainya, haram, gak boleh. Siapa nama ibu tuh? Nama ibu tuh Ibu Bimoli. Apa? Bibir monyong 1 senti. La ilaha illallah. Gak boleh, gak berkah ilmunya. Siapa nama bapak itu? Siapa nama sir itu? Namanya Sir Lokot. Yuk, Sir Lokot pula. Gak boleh. Haram. Dibenci dia. Kenapa? Karena akhlaknya itu musibah sama dia. Tidak tidak boleh. Ustaz, ya. Berarti Nabi Muhammad itu suri tauladan yang sangat baik, contoh yang sangat baik, idola yang sangat baik, dan pahlawan dalam kehidupan kita. Betul. Ustaz, ya, ada nggak contoh Ustaz kasus anak-anak sekolah yang dia nggak menjadikan Nabi Muhammad sebagai idolanya? Banyak. Banyak. Netes air mata kita. Tengok anak-anak SD. Anak-anak SD kelas 6 di WA. Panggilannya papa sama bunda. Ih, jijik kali Ustaz dengarnya. Papa sama bunda. Itu ya Allah. Itu kan itu kalau papanya tabrakan di simpang di simpang ini Kampung Lalang, meninggal papanya, bayangkan anak kelas 6 SD jadi janda. Astagfirullah. Masya Allah. Itu ya Allah. Anak-anak sekarang ya Allah di luar-luar sana anak SD udah ada yang berani merokok. Ustadz palak kali kalau nengok anak-anak remaja, anak-anak kecil merokok. Nanti kadang ada mulut-mulut remaja bilang gini tuh nak, Ustadz kalau nggak merokok bencong, Fred. Kalau nggak merokok bencong, bawa dia malam-malam tepat tuh, nongkrong bencong-bencong. Kau tengok siapa yang merokok, ditengoknya bencong-bencong merokok rupanya. Jadi yang merokok rupanya papa merokok. Astagfirullahaladzim. Bencong kan meninggal bawa masalah ya kan nak. Laki-laki Allah maghfirlah, perempuan Allah maghfirlah. Bencong apa? Gitu. Dia nanya sama Ustadz, kalau laki-laki meninggal almarhumnya, kata si bencong. Betul. Kalau kalau perempuan almarhumah ya, iya. Kalau kami, apalah cocok untuk mereka ya. Aluminium kata Ustadz itu. Ustadz, kami banci bukan panci katanya. Astagfirullah. Dengarkan. Kata kepala BNN, Badan Nasional Penanggulangan Narkotika, pintu gerbangnya orang-orang menghisap narkoba itu gara-gara belajar merokok. Pertama bukan rokoknya, tapi pakai pensil, tapi pakai pulpen, lama-lama pakai kayu, lama-lama pakai puntung rokok papanya, lama-lama belajar berondok. Astagfirullah. Ustaz minum dulu. Bismillah. Ustaz, aku udah tobat. Kujadikan Nabi Muhammad sebagai pahlawan, sebagai hero, sebagai idol. Bagus. Anak-anak, saya Ustaz. Anak-anak, saya Ustaz ganteng. Anak-anak, makasih. Anak-anak, anak-anak, halo, halo, hai. Hijrah, tobat, betul. Kujadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Bagus. Ada nggak ciri-cirinya Ustadz biar keluarga saya dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad yang mengikuti Nabi Muhammad? Ada 5. Ini Ustadz tanya nanti. Ini ditanya sama guru Pak Inya nanti. Ada 5. Apa itu Ustadz? Kata Allah dalam Quran surah Al-Fatih ayat 29. Allah berfirman. Dengarkan ya.
semoga yang membaca, yang mendengarkan dapat rahmat. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Biasanya jamaahnya Allah. Ulanglah, ulang. Min asaris sujud. Pintar. Muhammad itu utusan Allah. Orang yang bersama dengan Muhammad, satu, catat. Asyidda, mereka tegas. Mereka disiplin. Mereka kuat. Ruhama ubainakum. Yang kedua, mereka berkasih sayang sesama muslim. Berkasih sayang sesamanya. Yang muslim, yang non muslim, sama-sama berkasih sayang. Kita semua bersaudara, betul? Betul? Contohnya seperti dua tangan. Mana tangannya? Walau jauh tetap kompak. Ini jauh tangan tapi kompak. Tengok. Tangan kiri gatal, kanan garukkan. Tangan kanan gatal, kiri garukkan. Dua-dua gatal, garuk-garukan. Betul? Tapi jangan seperti dua mata. Walau dekat nggak pernah akur. Mata dekat nih. Duduk dekat tapi nggak akur. Untuk apa? Coba. Mata kanan dekat, kiri jauh. Tes. Mata kiri dekat, kanan juga jauh. Kecuali si mau jumpa di tengah. Wow. Berteman, satu kelas, satu sekolah, dekat, tapi nggak akur, nggak cakapan, ribut-ribut, begaduh, ejek-ejekan. Itu bukan ciri umat Nabi Muhammad. Halo. Hai. Halo, hai. Masya Allah. Mau nengok tangan Ustadz putus. Masya Allah. Masya Allah. Untung tangan Ustadz. Masya Allah. Jadi Ustadz berkasih sayang. Ikuti Ustadz. La yadkhulul jannah. Semua. Qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. La yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Anak-anak mau masuk surga? Mau masuk surga angkat tangannya, katakan saya. Kalau mau masuk surga, gak masuk ke dalam api neraka, syaratnya 4. Ikuti Ustadz. Halo. Nabi bersabda, ikuti. Ala akhbirukum tuharrim ala nar. Qalu bala ya Rasulullah. Qala ala kulli hayyin, semua. Layyin, semua. Qaribin, semua. Sahlin, semua. Orang yang tidak disentuh api neraka ada 4. 1, hayyin, tenang, semua. 2, layyin, tutur kata lemah lembut. 3, qaribin, orangnya supel, suka berjamaah, baik.
4, sahlin. Apa nak? Memudahkan urusan orang lain. Jadi kalau ada kawan yang sakit, dia perhatian. Kalau ada orang meninggal, dia jenguk, dia doakan, dia datangi bertakziah. Ini enggak, Bu. Kemana rame-rame, Bu? Takziah ke lingkungan 1. Ibu kok nggak datang? Aku nggak diundang kok, Bu. Ya Allah. Masa takziah nunggu undangan. Diundang malaikat maut baru tahu rasa wawa itu. Ya kan, Nak? Masya Allah. 2. Yang ketiga, ciri umat Nabi Muhammad. Mereka itu tarahum ruka'an sujada. Mereka rukuk sujud sama-sama. 4. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari ridho Allah bersama-sama. 5. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di dahi umat Nabi Muhammad terdapat bekas sujud. Di hari kiamat nanti bercahaya. Anak-anak, halo, halo, halo. Anak-anak, siapa idolanya? Nabi Muhammad. Bukan artis K-pop lagi kan? Siapa dek? Siapa nak yang nyanyi? Mak bapamu tak suka. Siapa? Judika. Judika sama Nabi Muhammad. Ya putus Judika. Sama Ustadz aja putus. Iya, Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadikan idol. Jadikan hero dalam kehidupan. Siap? Siap? Siap. Insya Allah. Ustadz, tadi Ustadz bilang tarahum ruka'an sujada. Rukuk sujud sama-sama. Iya. Berarti sholatnya 5 waktu. Ini payah sholatnya. Bangunnya payah. Subuh kesiangan. Zuhur kesibukan. Asar di perjalanan. Maghrib kecapean. Isya ketiduran. Subuh kemana? Belum bangun. Zuhur kemana? Ke salon. Asar kemana? Badminton. Maghrib kemana? Sinetron. Isya kemana? Smartphone. Orang yang demikian insya Allah di alam kubur kena smackdown. Mau kena smackdown? Mau kena smackdown? Jangan. Makanya sholatnya 5 waktu. Masya Allah. Kadang kesian uak-uak yang ada di masjid. Segini uratnya manggil. Wah, hayya ala sholat. Nanti sajalah. Hayya ala sholat. Kau sajalah. Hayya ala falah. Nanti sajalah. Hayya ala falah. Diam kau ah. Ya Allah. Hayya ala falah. Kupija kau ah. Katanya. Astaghfir. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada jawab dengan keras. Lebih enak mana salat apa tidur? Jujur. Masya Allah, Masya Allah. Nah, rajin salat ya nak. Insya Allah. Nah, itulah 5 ciri umat Nabi Muhammad yang harus kita ikuti. Siapa yang masih ingat? 1, disiplin, asyidda, keras, tegas. Tapi ingat, lemah lembut. Ruhama ubainahu. Berkasih sayang. Sayangi orang tua. Tengok. Anak-anak mau sukses enggak? Anak-anak mau berhasil enggak? Jangan jauh, jangan sakiti hati orang tua. Ustadz punya anak yatim banyak. Ada yang ayahnya meninggal. Baru 3 bulan yang lalu emaknya meninggal. Yatim piatu. Kesian sekali. Dia kalau pulang nggak bisa salam sama emak sama ayahnya. Tapi kalau kalian ada masih emak, ada ayah, ada papa, ada mama, ada mami, ada dedi.
Ada abi, ada umi, ada bapak, ada mama, pulang masih cium tangan bisa. Sayangnya orang tua nak. Lihat nak, ada 4 orang anak sama 1 orang ibu. Ayahnya sudah meninggal. 4 anak ini nak berhasil semua. Dengar ya Ustaz. 4 anak ini berhasil semua. Jadi pejabat semua. Ketika ditanya, amalan 4 anak ini apa? Biasa aja, sholatnya biasa, ngajinya biasa, belajarnya biasa, sama orang biasa. Tapi yang luar biasa, bakti kali sama emaknya yang masih hidup. Sayang kali sama emaknya yang masih hidup. Pernah nak, 1 anaknya jaksa, pejabat Republik Indonesia di pusat Jakarta. Pejabat RI. Masih muda. Duduk dia bertamu ke rumah seorang ustadz, suara handphonenya berdering. Dia bilang sama ustadz itu, "Ustadz izin, mama nelpon." Angkat pak. Kalau mama nelpon gimana kita angkat? Assalamualaikum ma, biasa aja kan. Tapi ini jaksa pejabat tadi ngangkat telepon emaknya, ngangkat telepon mamanya, terkejut kita semua. Ustadz terkejut. Disepikerkannya handphonenya, diletakkannya di atas kepalanya kayak gini. Dia cakap sama emaknya, "Assalamualaikum." "Iya mak." "Siap mak." "Iya mak." "Izin mak." "Iya." Terkejut Ustadz. Walaupun dari telepon dia cakap sama emaknya seperti ini, tetap suara emaknya di atas. Ketampar pipi Ustadz. Ustadz seustadz kayak gini nggak pernah ngangkat telepon umi Ustadz kayak gini. Apalagi yang nggak Ustadz ya kan. Kadang kita sibuk main PUBG, main ML. Mama nelpon, dibuang. Papa nelpon, dibuang. Itu bukan akhlak mengikuti akhlak Nabi. Ingat nak, 1 orang tua bisa merawat 10 anaknya, tapi belum tentu 10 anak bisa merawat 1 orang tuanya. Pernah sebagai penutup, kisah dari Abu Hurairah, kisah dari ulama yang sangat terkenal, namanya Imam Abu Hanifah, pemimpin madhab. Nama aslinya Nu'man. Siapa nak? Nu'man. Mamanya nanya sama Nu'man. "Nu'man, iya ma, sini sebentar." "Iya ma. Mama mau nanya ilmu agama, kau kan pintar tentang agama." "Sebentar ya ma, izin." Dipanggilnya muridnya namanya Abu Yusuf. Bukan Wa Usul, Abu Yusuf. Apa dia bilang? "Abu Yusuf, ta'al, kemari. Ibuku bertanya soal agama kepadaku. Aku yakin kau tahu, tolong kau jawab pertanyaan ibuku ya." "Siap guru, siap. Akan ku jawab pertanyaan mak guru." Dijawab sama Abu Yusuf. Udah siap dijawab, berpikir Abu Yusuf, "Loh, guru kan guruku, guru lebih tahu jawaban pertanyaan mak guru. Kenapa nggak langsung jawab pertanyaan mak guru?" Apa kata Imam Abu Hanifah? "Hei Abu Yusuf, istighfar kau. Lupa kau, Allah berfirman dalam Quran. Surah Al-Isra ayat 23, jangan katakan ayat ke-24. "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Rendahkan dirimu di depan orang tua. Ucapkan doa yang baik. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni mereka, kasihi mereka, rahmati mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami dari kecil. Kalau nanti ku jawab pertanyaan emakku, nanti aku menjadi seorang guru, emakku jadi seorang murid. Aku nggak mau itu terjadi. Allah. Anak-anak berbakti ya sama orang tua ya. Itu pesan Ustadz yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, menjadikan kita dan keluarga berjumpa dengan Nabi Muhammad di surga. Amin. Ya Rabbal
Amin. Ini saja mungkin dapat Ustadz sampaikan. Semoga wabah corona segera sirna, kita bisa bertatap muka lagi. Kita rindu ya buat PHBI. Di mana kemarin? Sama Ustadz masih ingat? Di Istana Koki, Masya Allah. Ya kan? Insya Allah nanti kita berjumpa lagi. Mohon maaf lahir batin kalau ada jarum yang patah, Kalista yang matahi. Tidak. Jangan ditusuk di kelapa muda, nanti tumpul. Kalau ada kata-kata yang salah, maklum Ustadznya masih muda. Buah semangka, buah mengkudu, thank you. Buah semangka, buah kedondong, sekian dulu dong. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafi dan mohon jangan laporkan ke kantor polisi. Ilali kok ma'asalama, nenek-nenek naik sepeda. Dadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikuti Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa idolamu? Nabi Muhammad idola. Bubui juga mulutnya. Thank you, sir. Okay, thank you kids for joining the Zoom. Okay, before we close, we must take a picture first, yeah. Okay, so follow me. We take a picture like this. Okay, I will count until 10, and then I will record this. So when I when I count until 10, you must like this. Okay. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, thank you. See you, kid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.